Baik, mari kita belajar firman Tuhan. Kira-kira sekian ratus pernikahan yang saya pernah buat, ya istilahnya research, saudara, hanya 0,3% yang sadar bahwa perubahan hidup yang paling besar itu justru terjadi pada hari kita menikah. Anak-anak, remaja, pemuda, dengarkan, penting untuk kalian semua. Saudara, hidup itu ditandai dengan sebuah proses. Kalau hidup itu tidak ada proses, berarti dia bukan hidup. Renungkan ini. Hidup itu ditandai dengan sebuah proses. Ada banyak tanda-tanda kehidupan. Kita bisa mendefinisikan sekian hal, tapi satu yang paling hakiki, dan itulah esensialnya hidup, inti dan sari daripada kehidupan adalah proses. Waktu kita masih dalam kandungan, 2 jam pertama, maaf saya katakan ini, dengar anak-anak muda, ketika papa mama kita berhubungan, 2 jam kemudian pembuahan terjadi. Sejak 2 jam pertama setelah orang tua kita melakukan hubungan itu, saudara, proses yang kedua sedang berlanjut. Kita jadi sebuah sel. Hanya dalam hitungan jam proses itu berlanjut menjadi 2 sel. Berapa saat berikutnya menjadi 4 sel, 8 sel, selalu kelipatan 2. Pada kandungan umur 3 bulan, secara medis dibuktikan, maka proses pembentukan seorang manusia dari 1 sel sampai menjadi manusia utuh, lengkap, dari ujung kepala sampai telapak kakinya, maka proses pembentukan itu berhenti. Maka masuk bulan ke-4 itu proses pertumbuhan, sampai pada bulan yang ke-9, 10 hari kita lahir secara normal. Itu dahsyat sekali. Itu luar biasa. Pecahnya sel demi sel dalam kehidupan kita. Mama papa kita pun tidak tahu kita ini jadi seperti siapa, tapi itu proses. Dan ketika kita lahir, jam-jam pertama itu luar biasa. Dari sebuah kehidupan yang tidak bernafas dengan paru-paru selama 9 bulan 10 hari. Lalu begitu lahir, paru-paru berfungsi dan kita bisa menghirup udara. Lalu O2 kita hirup. Pada saat yang sama proses perjalanan tubuh kita, CO2 kita keluarkan, dan itu berlanjut sampai kita mati nanti. Dari seorang manusia lemah tak berdaya, proses terjadi menjadi bayi umur 9, 6 bulan dan seterusnya. Gigi mulai tumbuh, kita mulai mengerti itu proses. Hal yang menyenangkan, satu rumah bisa tertawa ketika seorang bayi itu mulai belajar jalan. Dan itu lucu sekali. Semua tertawa waktu lihat proses seorang manusia belajar jalan pertama kali. Luar biasa. Dahsyat betul. Terus proses yang berikut, perubahan berikut terjadi. Mulai sekolah, masuk ke playgroup atau ke TK, dan terus terjadi terus. Bisa masuk SD, SMP semuanya. Saudara, itu semua sebuah proses perubahan. Nah, Sugani dan Joyce perhatikan perubahan yang terbesar dalam hidup ini. Ketika kita seorang pria menjadi seorang suami dan seorang wanita menjadi seorang istri, itu perubahan terbesar dan proses terhebat dalam hidup. Maka itu ketika saya melakukan research, sekian ratus pasang, ternyata hanya 0,03% yang sadar akan proses itu. Dan proses itu
yang dahsyat sekali. Sudah di menit-menit berikut kamu dilantik oleh surga menjadi wakil dan gambar Yesus dalam hidup. Dengar anak laki-laki, menjadi suami dalam pernikahan itu nggak ditentukan jasnya merek apa, buatan mana, tidak. Menjadi suami dalam sebuah pernikahan bukan karena sepatumu merek apa, tidak. Tapi dengar anak laki-laki, engkau begitu menjadi suami, detik itu juga surga mewisuda diri. Katakan amin, saudara. Sebentar lagi surga akan diwisuda menjadi seorang suami. Dan kalau menjadi seorang suami itu gak cuma gelarnya suami, lebih daripada itu, engkau menjadi Kristus untuk istri. Dan ini sebuah wisuda dan pelantikan yang serius. Dan ini perubahan yang gak main-main. Saya sering berkata kepada banyak anak laki-laki, apalagi saya paling gemes kalau kelihatan anak kecil-kecil minta kawin aja. Kalau saya papanya, saya sambal dia betul. Belum ngerti apa-apa, minta kawin aja. Mengapa Alkitab dengan tegas menyatakan bukan umur berapa seorang laki-laki itu boleh menikah? Alkitab tidak menentukan umur seorang menikah itu umur berapa. Tapi yang Alkitab tegaskan adalah ketika seorang laki-laki bisa bertanggung jawab, dia baru boleh menikah. Dari mana saya ambil itu? Lihat Adam dan lihat Yusuf. Dua saudara kita di perjanjian lama adalah contoh mutlak bagi semua laki-laki. Jadi bukan umurnya. Jadi kalau ada laki-laki umur 40 tapi masih anak mama, jangan dikawinkan, celaka itu. Ngerti istilahnya itu? Tapi kalau ada anak baru umur 19 tapi dia mature, tanggung jawabnya luar biasa, diserai apa saja jadi. Ya bukan berarti kawin besok artinya umur 19, bukan gitu. Adam dikawinkan bukan karena umurnya, tapi ketika dia bisa bertanggung jawab, ketika Tuhan menyerahkan tanggung jawabnya, kelola taman ini, segede itu loh, bukan jangan terjemahkan Adam tukang kebun, awas. Dia mengelola taman itu luar biasa. Dan tugas yang berikut yang paling berat buat Adam adalah memberi nama semua binatang. Satu kali saya merenung gini, kalau satu kali Adam capek kan dia tetap manusia juga. Sudah banyak yang datang nama-nama kan bisa bingung juga. Atau nomor satu monyet yang misalnya gitu. Apa ini? Terus gitu aja. Ya namanya sampai hari ini begitu. Ini cuma pemikiran saja. Nah setelah tanggung jawabnya selesai, maka firman berkata, Tuhan berfirman, dibuat tidurnya dan dia dinikahkan. Begitu pula Yusuf. Kapan Yusuf menikah? Bukan karena umur. Setelah tanggung jawab yang Tuhan berikan, yaitu visi untuk menjadi seorang pemimpin, yang Yusuf juga tidak tahu di mana itu akan terjadi. Begitu visi yang diberikan Tuhan kepada Yusuf tergenapi. Ternyata dia sudah duduk di kursi nomor 2 setelah Firaun. Maka setelah itu Yusuf menikah. Dengarkan anak laki-laki. Jadi umur berapa bukan ukuran, tapi tanggung jawab. Maka itu kalau dibalik ini dalam istilah Indonesia, jangan sekali-kali mama papa mengawinkan anak yang belum bisa bertanggung jawab. Nanti orang tuanya akan susah, betul. Maka seorang anak laki-laki yang tidak bisa atau belum bisa bertanggung jawab, ini istilah Indonesia, dia pasti hanya bisa jawab tanggung-tanggung. Dan saudara tahu artinya, itu beda sekali. Bertanggung jawab dengan jawab tanggung-tanggung itu artinya beda. Maka itu kalau anak laki-laki ditanya apa saja, jawabnya Pak zamannya Menteri Murdion dulu lama gitu. Walaupun umur 50 jangan dikawinkan, celaka nanti keluarganya. Dengar kamu anak laki-laki, jangan asal minta kawin saja. Pesta gampang, gak punya duit ngutang bisa. Betul?
Tapi membentuk keluarga itu hal yang paling sulit.